Kesempatan yang Allah berikan kepada saya hanya satu kali. Allah tidak akan memberi saya kesempatan hidup di dunia ini untuk yang kedua kali. Maka saya harus bersegera beramal. Badiru bil a'mal. Bersegeralah dalam beramal. Kenapa? Karena dunia inilah tempat beramal, bukan tempat perhitungan amal. Namun akhirat itu tempat perhitungan amal, bukan tempat beramal. Kalau di dunia saya malas-malasan beramal, bagaimana kalau di akhirat nanti? Yang ada tinggal perhitungan amal, tidak ada lagi kesempatan untuk beramal di akhirat. Saya merasakan kadang berat sekali menjalankan ibadah sunnah, sholat sunnah dan yang lainnya. Bahkan itu bisa mengganggu fokus ibadah sholat wajib. Tapi terkadang khusyuk dan ringan dalam menjalankannya. Bagaimana kiat-kiatnya agar kita terhindar dari perasaan malas tersebut, Ustaz? Ya, memang ya, kita menyadari sepenuhnya bahwa al-iman yasdad wa yangkus. Iman itu naik turun. Semangat untuk beramal soleh itu memang naik turun. Kadang naik, kadang turun. Kadang semangat betul untuk beramal soleh. Namun terkadang di satu waktu jadi malas betul. Apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan, saat semangat itu naik, maka dijaga betul, jangan sampai turun. Dan ketika itu nanti turun, segera usaha untuk dinaikkan lagi. Jangan sampai terus-terusan turun dan kita nyaman dengan turunnya semangat untuk beramal soleh. Kalau kita ikuti rasa malas itu, maka lama-lama tidak malas lagi, sudah akan kita tinggalkan. Kalau kita mengikuti rasa malas, lama-lama hati jadi keras, kemudian kita akan tinggalkan. Maka saat semangat untuk beramal soleh naik, kita jaga jangan sampai turun. Kalau turun, segera berbenah, berubah untuk kita naikkan lagi. Kalau kita ikuti turunnya semangat itu, tidak ada usaha untuk berbenah, Allah pun juga tidak akan merubah keadaan kita yang malas. Innallah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah keadaan satu kaum sampai kaum itu merubah keadaannya sendiri. Misalkan kalau malas sholat dan tidak ada usaha untuk berubah menjadi semangat untuk sholat, ya selamanya akan malas. Lama-lama sholatnya akan ditinggalkan. Dan kalau kita tidak ada usaha untuk berbenah, ya maka Allah tidak akan merubah keadaan kita. Orang yang malas sholat selamanya akan malas sholat. Tidak mungkin Allah ujuk-ujuk langsung rubah. Lah kok iki malas wis langsung disemangatkan oleh Allah. Ndak, wong dari dirinya saja tidak ada usaha untuk semangat. Maka beramal soleh ini, kita menjalankan kewajiban kepada Allah, butuh istiqomah. Nah, apa itu istiqomah? Ini yang perlu kita pahami biar kita terus semangat. Coba dibuka itu ayatnya. Surat Fussilat ayat 30 sampai 32, surat ke-41, itu istiqomah. Istiqomah itu bukan hanya rutinitas saja, bukan. Selain rutinitas, ada makna lain dari istiqomah. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah
walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulam min ghafurur rahim. Coba diingat itu. Surat Fussilat surat ke-41 ayat 30 dan seterusnya. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wabshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulam min ghafurir rahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila sholihan. Cukup situ saja ya. 30 sampai 32. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih, dan gembirakanlah mereka dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan di dunia dan di akhirat, dan di dalamnya kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh pula di dalamnya apa yang kamu minta, sebagai hidangan bagimu dari Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, dulu ketika Rasulullah ditanya oleh salah seorang sahabat, nama sahabat ini kalau tidak keliru Sofyan bin Abdillah, beliau pernah bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, qul li qawlan fil Islam, qul li fil Islami qawlan. Wahai Rasulullah, tolong katakan kepadaku terkait dengan Islam ini satu perkataan, qaulan, satu perkataan. La as'alu anhu ahadan ba'dak. Yang mana jika engkau sudah memberikan jawaban satu qaul itu, niscaya aku tidak akan bertanya lagi kepada orang lain setelah mendapatkan penjelasan darimu. Nabi menjawab dengan sangat singkat, tegas, padat, sesuai dengan ayat ini. Qul amantu billah fastaqim. Katakan, aku beriman kepada Allah, setelah itu fastaqim. Istiqomahlah. Ini termasuk jawami'ul kalim. Jawaban ini singkat, padat, jelas, tegas. Terkait dengan Islam, yang dibutuhkan pertama, kita beriman kepada Allah. Iman itu apa? Takrirum bil lisan, pengakuan dengan lisan. Tasdiqum bil qalbi, pembenaran dalam hati. Wa amalun bil jawarih, perbuatan dengan anggota tubuh. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, itu iman. Jadi qul amantu billah, katakan bahwa aku beriman kepada Allah. Maka kenali Allah, kenal kepada Allah. Siapa itu Allah? Ternyata Allah yang maha segala-galanya, Allah yang menciptakan kita, Allah yang mengatur kehidupan kita, Allah yang memiliki kehidupan kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita, Allah yang menundukkan langit dan bumi, menciptakan segala apa yang ada di dalam keduanya itu untuk kepentingan manusia. Allah yang mengatur malam dan siang, menerbitkan matahari dari timur, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Allah yang menghidupkan, yang mematikan. Setelah kenal Allah, maka fastaqim, istiqomah dalam kebaikan, yaitu dalam mengikuti apa yang menjadi ketentuan Allah dan juga ketentuan Rasulnya dengan penuh istiqomah. Istiqomah itu bukan hanya rutinitas.
istiqomah itu sama. Sebelum menjadi istiqomah itu koma dulu. Koma itu apa? Koma itu tegak lurus, itu koma. Kemudian ditambahi ista, menjadi istaqoma yastaqimu, sifatnya disebut istiqomah. Kalau ada kalimat dalam bahasa Arab ditambahi ista, itu berarti ada makna, ada usaha untuk mewujudkan. Kalau koma berarti tegak lurus, ditambahi ista menjadi istaqoma berarti ada usaha. Usaha dalam diri manusia untuk mewujudkan, menunaikan ketaatan kepada Allah dengan tegak dan lurus, dengan semangat. Ghafara itu ampunan. Tambahi ista menjadi istaghfara, memohon ampun. Kalau kita memohon ampun berarti ada usaha dari diri kita untuk memohon ampun kepada Allah. Ada usaha. Nah, kalau ingin istiqomah dalam beramal soleh berarti ada usaha dalam diri kita agar amal soleh ini istiqomah, tegak lurus, berkesinambungan. Sehingga ada usaha dalam diri seorang hamba untuk terus dalam ketaatan kepada Allah. Sehingga kalau semangat amal soleh, semangat taat pada Allah menurun, segera berbenah. Segera berbenah, oh ya, saya sebentar lagi mati. Hidup di dunia ini hanya terbatas. Kesempatan yang Allah berikan kepada saya hanya satu kali. Allah tidak akan memberi saya kesempatan hidup di dunia ini untuk yang kedua kali. Maka saya harus bersegera beramal. Badiru bil a'mal. Bersegeralah dalam beramal. Kenapa? Karena dunia inilah tempat beramal, bukan tempat perhitungan amal. Namun akhirat itu tempat perhitungan amal, bukan tempat beramal. Kalau di dunia saya malas-malasan beramal, bagaimana kalau di akhirat nanti? Yang ada tinggal perhitungan amal, tidak ada lagi kesempatan untuk beramal di akhirat. Maka segera berbenah, munculkan semangat dalam diri, paksa. Secara singkatnya, ya, paksa dirimu untuk beribadah kepada Allah. Paksa dirimu untuk beramal soleh. Karena memang tujuan manusia diciptakan oleh Allah untuk beribadah. Kalau malas, paksa untuk tidak malas lagi. Nah, tentu ada kiat-kiatnya untuk istiqomah. Untuk berusaha mewujudkan ketaatan kepada Allah dengan tegak lurus. Dan ketika malas, bisa semangat lagi. Ketika semangat, bisa terjaga semangatnya. Ada beberapa kiat-kiat. Tentu yang pertama dengan ilmu. Al-ilmu qoblal amal. Tentukan satu dulu amal soleh yang mau diistiqomai. Apa? Misalkan sholat. Pelajari dulu terkait dengan sholat. Karena Nabi kita perintahkan shollu kama ra'aitumuni usolli. Pelajari dengan ilmu dulu. Jangan sampai niat kita untuk beramal soleh tetapi tanpa ilmu, namun salah, kemudian menjadi salah. Padahal kita niatnya sudah ingin beramal soleh secara istiqomah. Harus dengan ilmu dulu, jangan sampai pengennya berbuat baik namun tidak sesuai dengan tata cara yang ditunjukkan dan dituntunkan. Nah, ditunjukkan oleh Allah, dituntunkan oleh Rasul. Maka pelajari dulu ini dengan ilmu. Ini cara yang pertama, kiat-kiatnya. Kemudian yang kedua, bisa munculkan motivasi-motivasi positifnya. Keutamaan-keutamaan dari amal soleh yang mau kita kerjakan. Misalkan, kita ingin amal soleh dalam hal ini istiqomah dalam tahajud.
Biar semangat bagaimana? Munculkan keutamaan tahajud. Setidaknya ada 4 kalau menurut Quran surat Al-Isra itu ayat 79 sampai 80. Coba diingat, dibaca lagi. Setidaknya ada 4 keutamaan sholat tahajud. Maka ini dimunculkan. Mau istiqomah tahajud, diketahui dulu keutamaan tahajud apa. Karena kalau kita tidak tahu, maka tidak kepingin. Saat kita mau melamar pekerjaan, kita akan mengetahui gajinya berapa, sistem kerjanya bagaimana. Semakin banyak gajinya, kita semakin tertarik. Maka diketahui dulu keutamaannya. Ya, keutamaan tahajud Al-Isra 79 80, setidaknya ada 4. Maka Quran surat Al-Isra surat ke-17 ayat 79 dan 80. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ay yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'al li min ladunka sultanan nasira. Nah, pelan-pelan. Ini ada 4 keutamaan tahajud. Maka Dan pada sebagian malam hari bersembahyang tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. ini yang pertama. Asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Tahajud yang istiqomah hanya mengharap ridha Allah. Keutamaan pertama, Allah angkat derajatnya ke tempat yang terpuji. Pekerjaan dunianya Allah selesaikan. Tempat terpuji ini bisa jadi karir pekerjaannya lancar, rezekinya dilancarkan oleh Allah, segala kesulitan diberi jalan keluar oleh Allah. Ini ketika di dunia. Kesulitan rumah tangga Allah selesaikan, ada jalan keluarnya. Di akhirat lebih-lebih diangkat ke tempat yang terpuji, berarti dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Ini keutamaan tahajud yang dilakukan dengan istiqomah. Kemudian keutamaan tahajud yang kedua, lanjut. Dan katakanlah, ya Tuhanku, masukkanlah aku secara masuk yang benar. Ya, ini yang kedua. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Orang yang tahajud secara istiqomah, dia akan mendapatkan bimbingan dari Allah untuk menjalankan aktivitas kehidupan. Tempat masuk yang benar. Artinya aktivitasnya mendapat bimbingan dari Allah. Tutur katanya, perbuatannya, dari bangun tidur sampai tidur lagi. Mencari rezekinya, dalam bekerjanya, itu mendapatkan bimbingan dari Allah. Kalau aktivitas seseorang itu mendapatkan bimbingan dari Allah, pasti lurus aktivitasnya, pasti benar. Aktivitas yang benar akan menghantarkan dirinya menuju maqam mahmuda, tempat yang terpuji di sisi Allah dunia akhirat. Ini keutamaan yang kedua dari tahajud yang istiqomah. Yang ketiga, lanjut. Dan keluarkanlah pula aku secara keluar yang benar. Nah, wa akhrijni mukhraja sidqin. Orang yang tahajudnya istiqomah, dia akan mendapatkan bimbingan dari Allah di setiap kesulitan yang dia hadapi. Artinya Allah akan senantiasa hadir memberikan solusi-solusi yang benar. Orang yang tahajudnya benar, istiqomah, di setiap kesulitan tidak mungkin terlintas dalam benaknya mencari solusi yang haram. Solusi dari setiap permasalahannya akan selalu di bawah bimbingan Allah. Misalkan menghadapi kesulitan ekonomi, himpitan ekonomi,
Orang yang istiqomah dalam tahajud, ya, dia tidak terpikir dengan mencuri untuk menyelesaikan permasalahan ekonomi rumah tangganya. Tidak terpikir dengan menipu, tidak terpikir dengan korupsi, tidak terpikir itu. Karena orang ini mendapatkan bimbingan dari Allah, mendapatkan jalan keluar yang baik. Sehingga kalau jalan keluar itu dari Allah, pasti benar solusinya, tidak mungkin salah. Kalau jalan keluar itu salah, nah, umumnya dari manusianya sendiri. Sehingga ada jalan yang halal, manusia memilih jalan yang haram biar keluar dari kesulitan. Maka keutamaan ketiga orang tahajud itu akan mendapatkan bimbingan di setiap kesulitan, mendapatkan bimbingan dari Allah, maka solusi jalan keluar dari kesulitannya pasti benar karena Allah yang membimbing. Kemudian yang keempat, dan berikanlah kepadaku dari sisi Engkau kekuasaan yang menolong. waj'alni min ladunka sultanan nasira. Orang yang tahajudnya istiqomah, hanya mengharap ridha Allah, dia akan mendapatkan perlindungan dari Allah saat diganggu oleh orang lain. Entah diganggu dalam pekerjaannya, entah diganggu rezekinya, entah diganggu rumah tangganya, entah diganggu dengan anak turunnya, apapun itu. Gangguan dalam aktivitas hidup, entah dicaci orang lain, entah difitnah orang lain, entah dijatuhkan kehormatannya oleh orang lain, entah dituduh macam-macam oleh orang lain, dilokke sing ranggenah oleh orang lain, maka dia akan mendapatkan perlindungan dari Allah langsung tanpa perantara. Waj'alni min ladunka sultanan nasira. Ini keutamaannya dikeluarkan dulu. Orang itu biasanya mau melakukan sesuatu kalau mengetahui keutamaan sesuatu yang akan dilakukan itu. Orang mau bekerja, keuntungannya dia ketahui dulu. Oh, nanti bekerja dari jam sekian ke jam sekian, istirahat jam sekian, mendapatkan setiap bulannya sekian. Dia tertarik. Semakin besar keuntungan dunia, gaji yang dijanjikan, semakin tertarik. Oh, nanti kerja begini, dapat sertifikasi begini. Kalau dapat sertifikasi, nanti akan naik begini gajinya. Setiap bulan, ketika belum dapat sertifikasi, dapatnya sekian. Kalau sudah sertifikasi, dapatnya sekian, lipat. Tetapi syarat untuk mendapatkan sertifikasi itu harus dipenuhi. Waktu kerja sekian lama, kemudian begini. Hampir semua kita mengusahakan syaratnya untuk agar dapat keuntungan dunia sertifikasi itu. Hampir semuanya berjibaku untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan. Nah, ini diiming-imingi oleh Allah. Kalau kamu bisa tahajud dengan istiqomah, pertama, kamu akan aku angkat derajatmu ke tempat yang terpuji. Pekerjaanmu lancar, urusanmu lancar, kesulitanmu selesai. Yang kedua, aktivitas hidupmu akan aku bimbing. Sehingga aktivitas hidupmu lurus, tidak pernah neko-neko, tidak pernah yang haram-haram. Selalu yang halal sesuai petunjuk Allah dan tuntunan Rasul. Setiap kali kamu mendapatkan kesulitan, aku janjikan, aku berikan jalan keluar dari sisiku. Sehingga jalan keluar itu tidak lama, cepat, tepat. Karena itu dari Allah. Yang keempat, kalau ada orang yang mengganggumu, apapun gangguan itu, apapun bentuknya, kamu akan aku lindungi. Kemudian di akhirat kamu akan masuk ke dalam surgaku. Tapi banyak manusia yang tidak kepingin ini. Untuk urusan sertifikasi, kenaikan gaji, banyak manusia, hampir semua manusia bahkan berjibaku mengusahakan persyaratan-persyaratan yang ditentukan.
Ini Allah minta syaratnya hanya satu, kamu tahajud istiqomah sudah. Kamu akan dapatkan kebaikan dunia akhirat. Kenapa orang tadi mau melakukan memenuhi persyaratan sertifikasi berjibaku? Karena ngerti keuntungannya, keutamaannya. Akan dapatkan hasil yang lebih daripada sebelum sertifikasi. Maka mau berusaha. Lah ini untuk agar kita bisa istiqomah tahajud, keluarkan keutamaan-keutamaan yang akan didapat oleh orang-orang yang istiqomah dalam tahajud. Kemudian kiat yang ketiga, biar kita tidak malas beramal soleh. Kalau tadi kita mengeluarkan sisi-sisi positifnya, keutamaannya, sekarang hadirkan ancaman dari Allah. Misalkan kita malas untuk sholat wajib. Karena tadi pertanyaannya kadang wajibnya pun malas. Hadirkan ancaman dari Allah bagi orang yang malas-malas berdiri untuk sholat. An-Nisa 142-143 sebagai contoh saja. Coba dibaca itu. Innal munafiqina yukhadi'unallah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nasa wa la yadhkurunallaha illa qalila mudzabdzabina baina dzalik la ilaha ula wa la ilaha ula. Nah itu coba dibaca. Ini ancaman, boleh dihadirkan. Ketika kita malas berdiri sholat, malas dengar panggilan adzan, hayya 'alas sholat, mari kita sholat. Tujuan sholat itu apa? Ada tujuan utama, tujuan besar dari sholat, yaitu apa? Hayya 'alal falah. Agar kita mendapatkan kemenangan, keberuntungan, falah, kemenangan dunia, kemenangan akhirat. Keuntungan dunia, keuntungan akhirat. Maka tidak main-main. Hayya 'alas sholah. Setelah itu hayya 'alal falah. Orang sholat itu dijanjikan akan mendapatkan keuntungan kemenangan dunia akhirat. Untuk mendapatkan keuntungan kemenangan dunia akhirat, masa iya kita berdiri masih malas-malas? Sedangkan untuk mendapatkan keuntungan dunia saja, banyak manusia berlomba. Tidak peduli lagi, pokoknya sudah berlomba dengan cara-cara yang sehat maupun yang tidak sehat. Dengan semangat luar biasa untuk berlomba mendapatkan keuntungan dunia. Lah untuk keuntungan akhirat masa masih malas-malas? Lah ternyata ancaman dari Allah, orang yang malas sholat, sholat malas itu ternyata sholatnya orang-orang munafik. Ancamannya fiddarkil asfal minan nar. Ya sholat pada akhirnya nanti ngendi-ngendi waktunya, kemudian pada akhirnya ya sholat. Dikiranya dia mendapatkan kebaikan di hadapan Allah, namun di satu sisi dia berdiri sholatnya dengan penuh rasa malas. Idza qamu ila sholati qamu kusala. Malas, tidak semangat. Kok bisa ngakunya Islam ketika sholat, padahal orang sholat itu puncak zikrullah. Di situ ada interaksi dengan Allah. Berarti kita sedang munajat dengan Zat yang maha menciptakan dan menguasai kehidupan kita, memberikan segalanya untuk kita. Nawang jenengan saja kita ini ketemu bos atau pimpinan di tempat kita kerja. Bulan, kamu jam ini ketemu saya. Nanti kalau ketemu saya saya naikkan gajimu. Kita akan temui kok tergopoh-gopoh. Kamu pakai ini ya, pakai baju yang rapi, dimasukkan, pakai sepatu, pakai dasi, ketemu saya. Kalau itu kamu penuhi, kamu naikkan gajimu, pangkatmu, jabatanmu. Manusia semuanya berlomba untuk itu. Senang ketemu bos. Tetapi mau ketemu Allah kok males. Padahal janji Allah bahagia dunia, bahagia akhirat, surganya Allah yang dijanjikan. Aqimis sholata lidzikri.
dirikan sholat untuk mengingatku. Lah kita untuk mengingat Allah, bertemu Allah kok malas. Biar tidak malas apa? Hadirkan ancaman Allah. Kalau kita berdiri sholat kok malas, ternyata Allah sudah buat ketetapan. Allah mengancam orang-orang yang malas untuk sholat. Pada akhirnya jane yo sholat, tetapi oleh Allah diancam, disiapkan neraka jahanam. Karena orang-orang yang malas sholat ini, hakikatnya dia hendak menipu Allah. Lah ketemu kepada sang Kholik, sang penciptanya kok malas. Maka hadirkan ancaman orang munafik ya. Sholat males itu sifatnya sholat orang munafik. Kalau kita males sholat berarti ada sisi kemunafikan pada diri kita. Lah orang munafik itu diganjar oleh Allah fiddarkil asfal minan nar, berada di keraknya neraka. Fiddarkil asfal minan nar, berada di keraknya neraka. Lahum adzabun syadid, lahum asyaddul adzab. Orang munafik itu bukan siksaannya bukan adzabun syadid, siksaan yang keras, namun asyaddul adzab, siksaan yang paling keras. Jadi para pendurhaka-pendurhaka kepada Allah itu, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah itu, dijanjikan oleh Allah akan disiksa dengan siksaan yang keras, adzabun syadid. Namun ada yang dijanjikan oleh Allah menerima siksaan yang lebih keras daripada yang mereka terima. Asyaddul adzab, bukan adzabun syadid lagi, namun asyaddul adzab. Siapa itu? Orang-orang munafik. Asyaddu isim tafdil, isim tafdil menunjukkan makna paling, sehingga tidak ada lagi siksaan yang lebih keras daripada siksaan yang akan diterima oleh orang-orang munafik. Orang-orang munafik itu bukan kok orang yang ngaku tidak Islam, itu orang kafir. Lah orang munafik itu orang yang ngaku Islam tapi perilakunya, ucapannya jauh dari Islam, termasuk ketika mau sholat aras-arasan itu tadi. Ini bisa kiat yang berikutnya. Kiat berikutnya sabar, cari teman yang baik. Cari lingkungan, komunitas, teman yang baik yang bisa terus meningkatkan semangat kita untuk beramal soleh. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Al-Kahfi 28, nanti bisa panjenengan baca sendiri. Sabar dengan lingkungan, teman-teman yang baik, komunitas yang baik, yang mana di lingkungan itu dengan teman-teman itu terus semangat kita untuk beramal soleh terus terjaga. Jangan cari lingkungan yang buruk. Kalau kita nyaman dengan lingkungan yang buruk, maka akan sulit memunculkan semangat untuk beramal soleh. Yang ada akan terwarnai nanti kita, tidak bisa mewarnai. Nah, kiat berikutnya berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah. Banyak doa-doa. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Banyak doa agar kita diberi kemudahan, diberi rasa semangat dalam ketaatan kepada Allah. Yang dibutuhkan singkatnya adalah istiqomah. Istiqomah berarti ada usaha dari diri manusia untuk mewujudkan ketaatannya kepada Allah secara tegak dan lurus, dan serta berkesinambungan hingga akhir hayat. Karena di situ ada tambahan ista. Kalau koma tegak lurus, ista menjadi istaqoma yastaqimu istiqomatan, berarti ada usaha. Maka paksa dirimu, paksa diri kita untuk beribadah, paksa diri kita untuk beramal soleh, sebagaimana kita memaksa diri kita untuk mencari nafkah ini. Paksa. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami.